Diana. Jadi kelompok Diana akan mempresentasikan tentang peradaban Romawi kuno. Apa saja yang akan kami presentasikan? Pertama, kami akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahannya. Kedua, ada kepercayaan. Ketiga, ada struktur sosial. Keempat, ada kehidupan ekonomi. Kelima, ada perkembangan iptek. Dan yang terakhir, ada pengaruh peradaban Romawi kuno. Jadi, mari kita mulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayonjani Paramita, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan peradaban Romawi kuno. Sistem pemerintahan peradaban ini terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama yaitu zaman kerajaan. Menurut mitos asal-usulnya, zaman kerajaan dimulai semenjak didirikannya kota Roma oleh Remus dan Romulus, di mana kata Roma berasal dari nama Romulus, yang merupakan raja pertama pada zaman kerajaan. Menurut legenda, terdapat 7 orang raja yang pernah berkuasa selama 240 tahun. Raja-raja tersebut yaitu Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, dan terakhir Tarquinius Superbus. Masa pemerintahan di bawah pimpinan raja pada saat itu tidak sama dengan kebanyakan. Hal ini dikarenakan raja tidak memiliki kekuasaan mutlak karena mereka harus menghadapi satu majelis bangsawan. Majelis tersebut memiliki suara untuk memilih raja maupun menentukan apa yang dapat dilakukan oleh raja, terutama dalam peperangan. Perkenalkan, nama saya Kade Arya Dwi Diana, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan zaman Republik dan zaman Kekaisaran. Yang pertama adalah zaman Republik. Roma merupakan negara pertama di Eropa Barat yang menerapkan sistem pemerintahan Republik. Terdapat 5 unsur dalam struktur pemerintahan Republik ini, yaitu yang pertama, kepala pemerintahan yang dijabat oleh 2 orang konsul yang dipilih dari kaum bangsawan dengan masa jabatan 1 tahun. Yang kedua, senat bertugas sebagai dewan penasehat. Nomor ketiga, Comitia Curiata, semacam parlemen yang terdiri dari wakil rakyat. Yang keempat, Pontifex Maximus atau Imam Agung, yaitu kepala agama. Nomor kelima, Tribune Plebis, semacam dewan daerah dan mempunyai hak veto terhadap keputusan pemerintah pusat. Pada masa Republik, kekuasaan tertinggi berada di tangan senat yang beranggotakan 300 orang dari kaum patricia. Kemudian senat menyerahkan pemerintah harian kepada 2 orang konsul dengan masa jabatan 1 tahun. Yang kedua, zaman Kekaisaran. Diangkatnya Octavianus sebagai pemimpin tunggal Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi, merupakan awal latihnya sistem kekaisaran di Roma. Octavianus bergelar Augustus yang berarti yang maha mulia. Beberapa jabatan yang dipegang Octavianus pada masa itu antara lain konsul, tribun, imperator atau panglima umum, Pontifex Maximus atau imam agung, dan princeps atau warga negara utama. Pada masanya lah Romawi mengalami puncak kejayaan dengan berkembang pesatnya perdagangan hingga Afrika Timur, India, dan Cina. Sejak tahun 1000 Masehi, Roma diperintah oleh 4 kaisaran kuat, yaitu Trajanus, Hadrianus, Antoninus, dan Marcus Aurelius. Perkenalkan, nama saya Putri Gantari, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan
kepercayaan, pada awalnya bangsa Romawi mempercayai akan kekuatan roh atau dengan kata lain kepercayaan mereka adalah animisme. Kekuatan roh ini berkaitan dengan rumah tangga sebagai berikut. Yang pertama, Leres atau roh penjaga ladang. Yang kedua, Panates penjaga gudang, Janus penjaga pintu rumah, Vesta menjaga api, Leres Faliaris penjaga rumah. Maksudnya kebudayaan Yunani dan erupsi berubah menjadi ploitisme. Dewa-dewa diwujudkan seperti halnya manusia. Bahkan sejak kekuasaan Julius Caesar, raja dianggap sebagai dewa. Dewa-dewa yang hampir disembah oleh bangsa Romawi hampir sama dengan dewa-dewa bangsa Yunani, namun dengan nama yang berbeda. Contohnya, Jupiter, dewa tertinggi, Mars, dewa perang, Merkurius, dewa perdagangan, Apollo, dewa kesenian, Minerva, dewi kebijaksanaan dan pengetahuan, Juno, dewa perkawinan, Venus, dewi kecantikan, Neptunus, dewi laut, dan Diana, dewa perburuan. Penyebaran agama Kristen oleh Santo Petrus dan Paulus ke Eropa turut mengubah kepercayaan bangsa Romawi menjadi Metodisme. Agama Kristen dijadikan sebagai agama negara oleh Deondosius pada 378 sampai 395 Masehi. Bahkan kota Roma menjadi pusat agama Katolik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Romawi adalah kehidupan sosial terdiri dari dua kelompok, yaitu patrika atau terdiri dari bangsawan dan plebeian atau golongan masyarakat kecil dan menengah terdiri dari pedagang, seniman, dan petani. Walaupun jumlah kaum patrika sangat sedikit, dominasi kaum patrika dapat Walaupun jumlah kaum patrika sangat sedikit, dominasi kaum patrika dapat pemerintahan sangat besar. Walaupun jumlah kaum patrika sangat sedikit, jumlah dominasi kaum patrika dalam pemerintahan sangat besar. Perkenalkan, nama saya Idibo Gede Nandiswa Krisawan, nomor absen 3. Di sini saya akan presentasikan tentang kehidupan ekonomi dan mata pencariannya. Kota Roma menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa karena wilayahnya yang strategis, sehingga perdagangan antar negara pun dapat terjadi di sana. Sebagian besar orang di Roma adalah petani, dan beberapa petani adalah budak, meskipun sebagian besarnya orang merdeka. Mereka menanam gandum, barley, zaitun, anggur, apel, bawang, dan seledri. Orang kaya adalah tuan tanah yang menyewakan tanah mereka pada para petani miskin atau menyuruh budak untuk mengurusnya. Beberapa orang kaya menjalankan bisnis pembuatan pakaian atau peralatan. Beberapa orang yang lebih miskin menjadi pengajar, dokter, pembawa air, atau pengemis. Kaum perempuan menjual barang-barang di toko, menjadi penjahit atau mengemis. Selain itu, masyarakat Romawi merupakan pengrajin logam yang ahli, sehingga mereka dapat menghasilkan banyak senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga, yang merupakan komoditas ekspor untuk ke bangsa-bangsa tetangga. Hasil pertanian seperti minyak zaitun dan anggur pun dapat menjadi barang ekspor karena banyak diminati bangsa-bangsa lain. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Saimade Kusina Wulandari, nomor absen 37 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan IPTEK. Yang pertama, di bidang arsitektur, bangsa Romawi mengadopsi seni bangunan yang dikembangkan bangsa Yunani, Etruscan,
dan Persia. Arsitek Romawi merupakan penemu teknik beton untuk membangun gedung-gedung besar, contohnya Kolosseum dan Amphitheater, yaitu bangunan yang berwujud serta berbentuk seperti stadion yang dapat menampung puluhan ribu penonton. Pertunjukan di Kolosseum diantaranya chariot, yaitu kereta perang yang ditarik oleh beberapa ekor kuda, dan gladiator, yaitu perkelahian antara manusia dan manusia. Pantheon atau Pantheon, rumah dewa orang-orang Romawi. Viaduct atau viaduk, dan aquaduk atau aquaduk berfungsi sebagai saluran air. Ada juga limes, rangkaian benteng yang panjangnya hingga puluhan kilometer. Cirrus Maximus, yaitu pertunjukan hiburan sirkus. Forum Romamum, yaitu gedung pemerintahan. Cloaca Maxima, yaitu saluran pengairan untuk menyalurkan kelebihan air hujan yang hingga sekarang terpelihara dengan baik. Perkenalkan, nama saya Nikomasia Devi, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan di bidang militer. Bidang militer, sistem organisasi diperkenalkan dengan garis komando yang teratur. Dikenal pula istilah-istilah yang masih dikenal hingga sekarang, seperti legiun, divisi, dan lain-lain. 3. Di bidang seni pahat, bangsa Romawi menyukai membuat pahatan objek benda berdasarkan yang dilihat, tidak seperti bangsa Yunani yang menggunakan sebuah model seperti sosok manusia yang dijadikan model dewa. 4. Dalam sistem pemerintahan, bangsa Romawi mengenal sistem kekuasaan mutlak yang dipimpin oleh satu orang dengan tidak melupakan kewajiban tanggung jawab pemerintah untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya. 5. Dalam bidang kesusilaan, sifat kesederhanaan bangsa Romawi patut dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan sekarang. Perlakuan antara sesama manusia dianggap sama, bahkan terhadap budak. Perkenalkan, nama saya Putri Tamasrita Fridayanti dengan nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh dari peradaban Romawi kuno. Pertama itu ada seni. Bangsa Romawi ini mempelajari seni patung. Oleh karena itu, mereka sangat ahli membuat patung indah, beraliran realistik, serta ahli dalam seni mozaik. Mereka sangat terampil menempelkan kepingan-kepingan kaca dan batu menjadi sebuah gambar. Kedua, ada arsitektur, memberi sumbangan berupa bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri tegak hingga saat ini. Contohnya ada Capitol Building yang di Washington, Amerika Serikat, dan Basilika Santo Petrus di Vatikan, Italia. Ketiga, ada bahasa, yaitu bahasa Latin, yang digunakan dan berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasa modern, bahasa Inggris. Juga nama ilmiah tumbuhan dan hewan, seperti Oryza sativa yang merupakan padi, Cocos suscifera merupakan kelapa, Bombyx mori yang merupakan ulat sutra. Lalu ada sistem hukum. Nah, prinsip-prinsip hukum Romawi masih digunakan dan menjadi dasar dari sistem hukum negara-negara yang ada di Eropa. Prinsip-prinsip itu ada yang pertama, seseorang tidak bersalah hingga mereka terbukti bersalah. Kedua, jika mendapatkan panggilan dari pengadilan, maka diharapkan untuk hadir. Jika tidak, akan dilakukan pemanggilan secara paksa oleh pengadilan. Ketiga, ada seseorang yang membuat kesaksian palsu akan dikenakan hukuman. Dan terakhir, ada kalender. Kalender Julian yang diciptakan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi, menjadi dasar pengembangan penanggalan modern yang disebut kalender Masehi. Kalender ini dibagi menjadi 1 tahun, yaitu menjadi 12 bulan dan 365 hari, serta membuat hari kabisat yang ditambahkan pada bulan Februari untuk tiap 4 tahun sekali. Alasan kami memilih Dewi Diana sebagai nama kelompok kami. Nah, Dewi Diana itu merupakan dewi pemburuan. Dia juga dianggap sebagai dewi bulan, hutan, anak-anak, kelahiran, binatang buas, dan bahkan kesuburan. Dia adalah putri Jupiter dan Titan Latona atau Leto, di mana ia lahir dengan saudara kembarnya yang bernama Apollo. Nah, alasan kami memilih Dewi Diana karena ia memiliki paras yang begitu cantik, dan juga karena dia adalah perempuan yang menggunakan busur panah yang kelihatan anggun sekali jika dilihat dari parasnya. Sekian, terima kasih. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok Diana. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam segi materi dan juga dalam segi penyampaian dalam presentasi. Sekian, terima kasih.